Salam Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan, kita mengucap syukur buat pagi hari ini kasih Tuhan yang begitu besar mengasihi kita sehingga kita dapat bersama-sama beribadah, menyembah Dia, memuji meninggikan nama Dia. Mari kita mau datang dengan segenap hati kita mau sembah Dia, kita mau agungkan namanya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari kita segenap hati kita sembah Dia. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri mata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Haleluya. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Engkau Allah yang begitu besar, Engkau Allah yang begitu kuasa. Kasih setia-Mu yang begitu luar biasa yang sudah memberkati hidup kami. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, rendahkan hati kami. Kami mohon ampun atas segala kekurangan kelemahan kami di hadapan-Mu. Tuhan layakkan kami, kuduskan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Ibadah pagi hari dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Engkau yang berotoritas memberkati setiap kami semua.
setiap anak-anakmu yang melayani, setiap jemaatmu yang secara online yang ada di rumah untuk mendengarkan semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita bersuka cita. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Mari kita serukan namanya, Yesus Tuhan Raja kita. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Yesus nama di atas segala nama. Mari kita mempersiapkan persembahan kita pada Tuhan. Kita mau beri yang terbaik pada Tuhan. Oleh persepuluhan kita, persembahan khusus kita. Mari kita angkat pujian. Tuhan memanggilmu, beri yang terbaik. Memanggilmu, beri yang terbaik. Apapun milikmu, beri yang terbaik. Gerakan tenagamu tanpa upah, hanya untuk kemuliaan Allah. Tiap hati diberkatinya, tapi yang terbaik dipintanya. Apapun milikmu, yang sabdanya berikan kepadaku segalanya. Haleluya. Mari kita serahkan persembahan dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala berkat anugerah Tuhan yang sudah memberkati kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami belajar mengasihi Tuhan, memberikan sebagian harta kami melalui persembahan ini Tuhan. Biar Engkau pakai setiap persembahan ini menjadi alat kemuliaan-Mu di gereja kami Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi dengan sukacita. Kami percayakan dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Allah. Kita lembutkan hati kita. Bagikan bejana yang siap dibentuk. Demikian hati kita yang siap dibentuk oleh firman Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan
dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Salam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama akan tunduk kepala dan kita akan berdoa. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun kepada seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini Tuhan memberi kesempatan bagi setiap kami untuk kami datang di hadapan hadirat-Mu, beribadah, memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, kami telah menaikkan segala pujian, pengagungan, ucapan syukur kami. Dan tiba saatnya kami buka hati, pikiran, pendengaran kami, untuk kami arahkan kepada kebenaran firman-Mu, pengajaran-Mu, yang boleh kami terima bersama-sama. Sehingga kebenaran firman-Mu boleh mengoreksi hidup kami, mendidik kami, menguatkan kami, dan meneguhkan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu yang Kau percayakan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau mengurapi, memberkati, menjamah, sehingga hamba-Mu diberikan kemampuan, hikmat, tuntunan Tuhan Yesus. Sehingga pada saat pagi hari ini, kebenaran firman yang hamba-Mu sampaikan, sungguh-sungguh datang dari hikmat-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Segala kuasa gelap pengeluruh di udara yang mengganggu, kami patahkan kuasanya, kami tolak di dalam nama Yesus. Engkau keluar dari tempat ini, dan hanya Roh Kudus yang berkarya, berotoritas, bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih, kami menyerahkan pemberitaan firman ini dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa, haleluya, amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh kita mengucap syukur kalau pagi hari ini kita boleh dipertemukan dalam kasih Tuhan, dalam keadaan sehat, dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama menikmati ibadah meskipun secara online. Kita percaya
ketika kita menyiapkan hati, pikiran, pendengaran kita untuk kita arahkan kepada kebenaran firman Tuhan, pagi hari ini kita boleh diberkati, dikuatkan melalui firman-Nya. Mari bersama-sama saya ajak kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-34. Bapak Ibu yang di rumah, mari kita akan siapkan Alkitab kita buka Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayat 25 sampai ayatnya yang ke-34. Saya ingin membacakan buat Bapak Ibu semuanya, mari kita simak bersama-sama. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan dengan judul Mengapa Khawatir. Memang ini sebuah pertanyaan dari apa yang saya sampaikan. Judulnya adalah Mengapa Khawatir. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu yang namanya situasi kondisi atau hidup kita mengalami yang namanya kekhawatiran, itu pasti dialami, itu pasti terjadi. Dan itu pasti dirasakan oleh setiap orang, baik orang-orang yang tidak mengenal Allah, tidak percaya pada Tuhan Yesus, maupun juga kepada kita, orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus, orang-orang percaya, orang-orang yang hidup di dalam Kristus Yesus. Tapi tentunya ada sebuah perbedaan pada nantinya. Bagaimana kekhawatiran orang-orang dunia tentang kehidupannya, dan bagaimana juga tentang kehidupan kita yang ada di dalam Kristus. Karena pada pagi hari ini secara khusus,
Tuhan Yesus menyampaikan satu hal yang penting, satu hal yang mungkin setiap hari kita hadapi, kita rasakan, supaya kita semuanya kemudian tidak berlarut-larut, atau kita tidak kalah, atau kita tidak dikuasai, tidak dikendalikan oleh kekhawatiran, sehingga hidup kita kehilangan yang namanya damai sejahtera dan sukacita. Memang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kehidupan yang ada pada saat sekarang, di tengah-tengah situasi pandemi yang terjadi di negeri kita, apa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari, memang kadang-kadang membuat hidup kita menjadi khawatir. Khawatir tentang masa depan, khawatir tentang hari esok, khawatir tentang bagaimana nanti masa depan anak-anak, khawatir juga mungkin tentang hal-hal yang lain yang kita hadapi tentunya dalam situasi kondisi yang berbeda-beda. Namun pada pagi hari ini, kita mau belajar dari satu kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Karena pada saat ini Tuhan Yesus sendiri menyampaikan satu pokok pengajaran dari kebenaran firman Allah ini, yang pada waktu itu disampaikan kepada murid-murid, juga kepada orang-orang Farisi, kepada orang-orang yang pada waktu itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kalau kita perhatikan ayat 25 itu mengatakan, dimulai dari satu perkataan Tuhan Yesus, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah juga khawatir tentang akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Memang ini masih berkorelasi atau dilatar belakangi dari ayat-ayat sebelumnya yang ada di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayat 19 sampai ayatnya yang ke-24 itu. Di mana pada waktu itu Tuhan Yesus menyampaikan satu pengajaran, satu penekanan tentang bagaimana mengumpulkan harta yang di surga. Kalau Bapak Ibu kita semuanya memperhatikan, di sini di dalam ayatnya yang ke-19 dari Injil Matius pasal 6 mengatakan demikian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Tentunya pada waktu itu orang-orang yang mendengarkan pengajaran daripada Tuhan Yesus bertanya-tanya. Kalau ketika pada waktu itu Tuhan Yesus menyampaikan tentang orientasi, tentang penekanan, bagaimana mengumpulkan harta di surga, bagaimana menyiapkan masa depan yang akan datang, berbicara juga tentang bagaimana menyiapkan satu kehidupan kekal ketika suatu saat kita dipanggil Tuhan. Tentu yang pada waktu itu mendengarkannya, bagaimana dengan kehidupan saat sekarang ketika masih ada di dalam dunia, tentang kehidupan real sehari-hari, kehidupan yang harus dijalani, yang tentunya butuh makan, butuh minum, butuh pakaian, butuh segala sesuatu yang jasmani untuk bisa menjaga sebuah kelangsungan hidup. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini kalau kita memperhatikan ada dua alasan yang disampaikan di dalam kebenaran firman Tuhan, mengapa kita tidak boleh hanyut di dalam kekhawatiran. Dan nanti Tuhan Yesus memberikan juga satu alasan atau satu argumen dari kebenaran firman Tuhan, dari pengajarannya, mengapa kita tidak boleh hanyut
tidak boleh khawatir tentang kehidupan kita. Tentunya dalam konteks ini berhubungan dengan makan, makanan, minuman, pakaian. Ya, kalau boleh dikatakan yang merupakan kebutuhan primer, kebutuhan pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bacaan kita, khususnya di dalam ayatnya yang ke-27, di sini dikatakan demikian, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Kalau kita memperhatikan ayat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang kekhawatiran yang ada di dalam kehidupan kita, kalau saya menyampaikan dengan bahasa yang bebas, dengan kesimpulan yang sederhana, ketika kita khawatir, sesungguhnya itu sesuatu yang tidak berguna di dalam kehidupan kita. Tidak akan menambahkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Tidak akan ada artinya di dalam kehidupan kita. Bahkan itu akan justru menambah hal yang buruk. Ketika kita khawatir, kita kehilangan damai sejahtera. Ketika kita khawatir, kemudian kita juga mengalami satu pikiran yang kalut, satu pikiran yang kemudian tidak bisa mengalami sukacita, mengalami damai sejahtera di dalam Kristus Yesus. Itu yang terjadi. Bahkan di sini, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Sehasta itu kan kira-kira 45 cm. Jadi sesungguhnya kekhawatiran itu tidak punya nilai positif sedikit pun di dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian kalau kita lihat juga di dalam ayatnya yang ke-34, di sini Tuhan Yesus mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Di sini saya sering sharing, berdiskusi dengan istri saya, di mana istri saya juga sering mengingatkan, sering menguatkan saya, sering juga memberikan masukan ketika menghadapi banyak hal di dalam kehidupan rumah tangga, dalam melayani, dalam belajar, dalam banyak hal Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kadang-kadang secara tidak sadar ada rasa khawatir, ada rasa takut, ada rasa cemas, dan itu memang sesuatu yang mungkin wajar, sesuatu yang mungkin biasa dialami oleh banyak orang, termasuk saya secara pribadi. Namun, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan firman Tuhan, Tuhan sangat memahami, sangat mengerti. Supaya apa? Supaya kita sebagai anak-anaknya menyadari bahwa kesusahan sehari itu cukup untuk sehari. Karena kalau kita memperhatikan dalam kebenaran firman Tuhan, di situ dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Jadi kadang-kadang kita juga mengkhawatirkan sesuatu yang berlebihan, sesuatu yang kita berpikir begitu jauh, khawatir sesuatu yang belum tentu, itu kemudian terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kalau saya memperhatikan kebenaran firman Tuhan, berbicara tentang kekhawatiran itu, Bapak Ibu, ada satu survei yang dilakukan sebuah majalah rohani, ternyata 40% itu ternyata kekhawatiran seseorang itu tidak terbukti. Kemudian yang 30% biasanya kekhawatiran itu
adalah sesuatu yang sudah terjadi, sudah bisa dilewati, sudah bisa diatasi, sudah bisa ditanggulangi di dalam kehidupan seseorang. Dan kemudian yang 12% itu biasanya kekhawatiran itu tergantung opini atau pembicaraan orang. Opini yang terjadi secara umum, yang mungkin kita dengar dari pendapat banyak orang, dari namanya juga opini, jadi pemahaman atau pendapat secara umum banyak orang. Kemudian yang 10% lagi kekhawatiran itu ternyata juga yang sangat perlu kita perhatikan ketika seseorang terbebani dengan kekhawatiran, itu bisa merusak daya tahan tubuh, bisa mengakibatkan sakit penyakit, bisa mengakibatkan kemudian kehilangan daya tahan, kehilangan yang namanya pikiran-pikiran yang positif seperti itu. Nah, sesungguhnya memang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Allah, kalau kita memperhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita, dan ketika kita dicobai maka Allah itu setia dan adil, Tuhan itu menyertai, bahkan Tuhan itu juga memberikan jalan keluar. Kalau kita berpegang teguh kepada janji firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita tidak perlu berlarut-larut di dalam ketakutan, kekhawatiran. Nah, di sini kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Besok bagaimana kita bisa menghadapinya lagi. Hari ini apa yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita ada di dalam penyertaan Tuhan, kita ada di dalam kasih-Nya Tuhan, kita ada di dalam, kita senantiasa hidup di dalam Dia, kita percaya bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita, tidak meninggalkan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan, itulah dua alasan mengapa kita tidak perlu berlarut-larut di dalam kekhawatiran. Jadi yang pertama tadi dikatakan kekhawatiran itu tidak memiliki manfaat di dalam kehidupan kita, tidak akan menambah sehasta saja pada jalan hidup. Kemudian kalau kita perhatikan ayatnya yang ke-34, Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Kalau kita kemudian menanggung kekhawatiran yang belum tentu terjadi dalam hidup kita di waktu-waktu yang akan datang, berarti kita sedang menyusahkan diri sendiri. Kita percaya Allah di dalam Yesus Kristus, Allah kita yang setia, Allah yang mengasihi, Allah yang menyertai, Allah yang memperhatikan di dalam kehidupan Bapak Ibu dan kita semuanya, seluruh jemaat. Mungkin hari-hari ini ketika pandemi sedang terjadi, di antara kita juga mengalami situasi kondisi bagaimana dengan kehidupan saya hari ini, besok dan seterusnya. Kalau kita perhatikan bersama-sama dalam kebenaran firman Tuhan, ayatnya yang ke-25 di sini dikatakan seperti ini. Tuhan memberikan satu alasan, satu argumen yang sangat-sangat luar biasa. Mengapa kita tidak usah khawatir, tidak boleh khawatir. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Mungkin Bapak Ibu bisa kita perhatikan bersama-sama, akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat yang ke-25 ini, mari kita akan perhatikan ada paling tidak beberapa kata-kata yang penting. Di situ ada kata hidup, kemudian juga ada kata tubuh, ada kata makan minum, ada kata pakaian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan bersama-sama, tentu tubuh di mana Allah menciptakan kita ini sempurna. Kita diciptakan segambar, serupa dengan Allah. Tubuh kita ini diciptakan sempurna di hadapan Allah, begitu luar biasa. Jantung bisa berfungsi dengan luar biasa, memompa darah ke seluruh tubuh. Bagaimana organ-organ tubuh kita bisa bekerja secara luar biasa, saraf-saraf bisa berfungsi secara luar biasa, sendi-sendi bisa berfungsi secara luar biasa, motorik kita bisa berfungsi secara luar biasa. Kalau kita perhatikan bersama-sama, kita ini diberikan sesuatu yang berharga. Tubuh kita yang diciptakan oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan Yesus. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus menyadari bahwa tubuh ini ketika hal yang sangat penting, hal yang sangat berharga diberikan di dalam kehidupan kita, yaitu apa? Tubuh. Dan yang kedua adalah hidup. Kita diberikan yang namanya kehidupan, yang sesungguhnya sungguh-sungguh sangat tinggi nilainya, sangat berharga nilainya. Kalau kita memperhatikan, ketika Allah menciptakan manusia, Allah itu menciptakan manusia ketika segala sesuatunya sudah disiapkan. Seluruh jagat raya, alam raya sudah disiapkan, tumbuh-tumbuhan sudah ada, hewan sudah ada, dan kemudian baru manusia diciptakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini satu bentuk bagaimana Allah itu mengasihi, bagaimana Allah itu sungguh-sungguh menempatkan manusia sebagai makhluk yang istimewa, yang berharga, karena kita diciptakan segambar, serupa dengan Allah. Bahkan kalau kita melihat dalam kebenaran firman Allah, bagaimana Allah menghembuskan dengan nafasnya sendiri, kita ini diberikan yang namanya kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika yang penting, yang berharga saja diberikan bagi kita, hidup, tubuh kita yang sempurna, kita diciptakan begitu luar biasa, apalagi menyangkut hal-hal yang sederhana. Makanan, minuman, pasti Allah bertanggung jawab. Ketika yang berharga, ketika yang memiliki satu nilai yang tinggi, Allah sudah siapkan, Allah sudah berikan di dalam kehidupan kita, yang menyangkut hal-hal tentang yang jasmani, pakaian, makanan, minuman, Allah pasti akan bertanggung jawab di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, disinilah kita harus menyadari betapa pentingnya kehidupan kita di hadapan Tuhan. Dia yang sudah menciptakan kita segambar, serupa. Bahkan kalau kita telusuri lebih jauh, ketika manusia jatuh dalam dosa, dan Tuhan Yesus turun ke dalam dunia, supaya kita diperdamaikan, kita dipersatukan, kita diampuni, bahkan kita beroleh yang namanya kehidupan yang kekal. Itu. Jadi,
Kalau hal yang sangat penting, sangat berharga dalam kehidupan kita, Allah sudah beri. Kalau mungkin kita bertanya, tubuh kita dengan makanan, pasti tubuh jauh lebih mahal. Bapak Ibu Saudara, beberapa tahun yang lalu, ketika seorang Dahlan Iskan mengalami sakit lever hati, mengalami sakit serosis, ya, pengerasan hati atau kanker hati, dan kemudian dia dioperasi di Cina, yang membutuhkan biaya yang sangat-sangat besar, sangat luar biasa. Dan setiap hari untuk dia bisa bertahan hidup, untuk bisa menopang dari cangkok hati yang dilakukan di Cina itu, membutuhkan satu pemeliharaan yang sangat-sangat luar biasa. Ini membuktikan bahwa Allah sudah menciptakan, memberikan kepada kita hidup, memberikan kepada kita juga tubuh yang sempurna, tubuh yang berharga. Oleh karena itu, mengapa kita harus mengkhawatirkan dengan hal-hal yang sifatnya lebih sederhana? Kalau hal yang sangat penting saja Allah bertanggung jawab, pasti menyangkut makanan, minuman, pakaian, Allah memelihara kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan di sini ayatnya yang ke-26, firman Tuhan mengatakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan yang tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi daripada burung-burung itu? Kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Injil Lukas pasal 12, coba kita akan melihat sebentar. Injil Lukas pasalnya yang ke-12, Injil Lukas pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-24, di sini firman Tuhan mengatakan demikian, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang dan atau lumbung, namun demikian diberikan makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Bapak Ibu Saudara, jadi yang dimaksud di sini di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6 tadi, ternyata ini adalah burung gagak. Burung gagak di Israel atau di Palestina adalah burung yang diharamkan, yang tidak mungkin dimakan oleh orang-orang di sana. Ya. Berarti kalau burung ini adalah burung yang diharamkan, tidak mungkin orang mencarinya. Tidak mungkin orang memandangnya sebagai sesuatu yang sangat penting, sangat berguna. Tentu tidak. Tetapi kalau kita memperhatikan, Allah itu memelihara. Allah itu memberikan, menyediakan makanan. Bahkan kalau kita perhatikan juga Bapak Ibu, ada juga burung pipit yang kalau tidak salah di dalam firman Tuhan. Burung pipit yang sangat murah. Hanya dijual tuh 2 ekor seduit, bahkan 5 ekor 2 duit yang nilainya sangat murah. Nilainya sangat murah. Tetapi Allah juga memperhatikan, Allah itu memelihara. Kalau burung-burung di udara, burung gagak, burung pipit, yang murah, yang tidak diperlukan oleh orang kalau di dalam konteks di Palestina karena diharamkan. Allah memelihara. Betapa juga kita, orang-orang pilihannya,
anak-anak Tuhan, Allah pasti memperhatikan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Kemudian saya ingin menyampaikan yang ketiga, bagaimana solusi daripada semuanya ini. Kalau kita lihat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-33, di mana ayat ini sering kita baca, kita terima bersama-sama di dalam Matius pasal 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini berbicara tentang prioritas. Bagaimana di dalam hidup kita mengasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh hidup di dalam Dia. Ada satu prioritas yang kita tempatkan, yaitu Allah sendiri, kebenarannya. Bagaimana kita mau hidup sungguh-sungguh di dalam Kristus. Hidup di dalam iman, hidup di dalam percaya, hidup di dalam pengharapan. Tetapi kemudian tidak berhenti sampai di situ. Kalau kita memperhatikan bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu, kita diberikan yang namanya akal budi. Bagian kita sebagai anak-anak Tuhan adalah bekerja keras, melakukan bagian kita sebagai umat manusia, sebagai umat pilihannya. Burung-burung itu tidak kemudian diberikan makan, dikirim ke sarang, kemudian burung tinggal diam, tidak. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan bersama-sama, Tuhan sudah menyiapkan makanan, entah itu di sawah, entah itu di jalan-jalan, entah itu di kampung-kampung, di tanaman-tanaman yang Allah sudah siapkan, dan kemudian burung itu tinggal terbang, mencari di mana ada sumber makanan. Di dalam kehidupan kita, kalau kita memperhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Injil Matius pasal 7 ayatnya yang ke-7, di situ dikatakan demikian, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Nah ini, kemudian kalau kita memperhatikan dalam kebenaran firman Tuhan, apakah kemudian ketika kita sudah berdoa, ketika kita sudah memprioritaskan Tuhan, kita bisa kemudian bermalas-malasan, kita tidak melakukan apa-apa? Tidak. Bagian kita setelah kita memprioritaskan Allah, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, menempatkan Kristus di atas segalanya, langkah berikutnya adalah maka kita bertindak, melakukan bagian kita, mencari, kemudian kita mendapat. Kalau kita kembali ke dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-33, di situ ada dikatakan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita harus lihat pada konteksnya apa. Konteks yang ada di dalam ayat-ayat ini atau dalam perikop ini adalah makan, minum, pakai. Ketika mungkin para murid, orang-orang yang pada waktu itu bersama dengan Tuhan Yesus mulai mempertanyakan, maka inilah jawabannya. Ketika kita memprioritaskan Allah, Tuhan yang akan memelihara kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau mungkin hari-hari ini kita diperhadapkan dengan situasi pandemi, mungkin kita juga mengalami situasi di mana ada beberapa di antara Bapak Ibu Saudara, keluarga-keluarga yang mungkin kehilangan pekerjaan atau mungkin juga penghasilannya berkurang, sehingga timbul kekhawatiran tentang kehidupan kita bersama-sama. Mari kita akan ingat firman Tuhan.
Jangan tinggalkan Tuhan. Tetap hidup di dalam Kristus. Tetap memprioritaskan Tuhan. Dan kita lakukan bagian kita. Apa yang menjadi kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika manusia diciptakan di Taman Eden, Tuhan berfirman bahwa manusia harus menguasai, mengusahakan. Dari awal, Allah sudah memberikan satu tanggung jawab untuk mengusahakan, bekerja. Bahkan ketika bangsa Israel dipanggil keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, memang di padang gurun Allah memelihara dengan ajaib. Diberikan mana, diberikan makan dari burung puyuh. Tetapi ketika sampai tanah Kanaan, orang-orang Israel harus mengusahakan tanah Kanaan. Berperang, mengalahkan orang-orang yang ada di tanah Kanaan. Dan kemudian mereka menanam, mereka menabur, mereka melakukan bagiannya. Pada saat pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi kondisi apapun di dalam kehidupan kita, Tuhan di dalam Yesus Kristus sudah memberikan yang berharga di dalam kehidupan kita. Tubuh yang sempurna. Kehidupan, kita diberi hidup oleh Tuhan. Kalau yang berharga diberikan oleh Allah bagi kehidupan kita, pasti hal-hal yang boleh dikatakan, kalau yang penting diberikan, boleh dikatakan hal yang kurang penting, pasti Tuhan juga memberikan di dalam kehidupan kita. Sebagai kesimpulannya, pada pagi hari ini, apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang kita bersama-sama terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama, kita jangan sampai larut dalam kekhawatiran, dikalahkan oleh kekhawatiran, sehingga kita kehilangan damai sejahtera dan sukacita. Tetapi, mari bersama-sama, cari Tuhan, hidup dalam kebenaran firman, tetap melekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kita percaya, pemeliharaan, penyertaan, keajaiban yang Tuhan boleh curahkan di dalam kehidupan kita bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami diberi kesempatan untuk mendengarkan pengajaran kebenaran firman-Mu, menerima satu penguatan dari kebenaran firman. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyadari situasi kondisi yang kami hadapi bukan sesuatu yang ringan, tetapi kami percaya Engkau yang sudah memberikan yang berharga di dalam kehidupan kami. Kami percaya dan kami yakin, Engkau Tuhan yang memelihara hidup kami. Biarlah kami melakukan bagian kami, untuk kami bekerja keras, bertanggung jawab di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Dan kami juga percaya, Engkau Allah yang setia, yang mengasihi, memelihara, menyertai setiap kehidupan anak-anak-Mu, yang setia melakukan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, setelah kita menerima kebenaran firman Tuhan, sebelum saya menutup di dalam doa, mari kita akan memperhatikan untuk warta gereja pada pagi hari ini. Yang pertama, mengundang semua pengurus dalam rapat pengurus gereja pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 jam 10 pagi. Mohon kehadiran untuk seluruh pengurus dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang kedua,
Mohon dukungan doa untuk rencana diadakan ibadah Natal 2020 yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2020 yang akan datang dengan pembagian jadwal 3 kali ibadah tatap muka di gereja, yakni jam 7 pagi, kemudian jam 10 siang, dan yang terakhir jam 16 atau jam 4 sore. Doakan situasi kota Semarang sudah kondusif. Doakan juga untuk panitia, pembicara, acara, dana, para pelayan, dan kesiapan seluruh jemaat. Yang ketiga, mengundang tim doa dan seluruh jemaat bergabung dalam doa serentak setiap hari Jumat jam 20 atau jam 8 malam. Doa serentak ini khusus berdoa untuk pemerintah dan masyarakat kota Semarang dalam menghadapi pandemi atau persebaran virus corona dan dampak yang ditimbulkannya. Yang keempat, mengajak seluruh jemaat untuk mendukung di dalam doa proses pembangunan gedung untuk TK Bintang Kasih yang sedang berjalan dan diperkirakan selesai pada bulan Desember. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati sehingga sekolah ini bisa menjadi berkat bagi banyak anak-anak di lingkungan Telogo Sariwetan dan sekitarnya. Dan doakan juga supaya Tuhan menyediakan guru yang terbaik, yang mumpuni dan takut akan Tuhan untuk TK Bintang Kasih. Adapun pendaftaran baik untuk PAUD maupun untuk TK Bintang Kasih masih terus dibuka, yakni melalui WhatsApp ke nomor Ibu Wiwi Sumantri dengan nomor telepon 0896 1890 4224. Yang kelima, yang terakhir, Bapak Ibu, jangan lupa seluruh jemaat kita melaksanakan doa Daniel. 1 hari kita berdoa 3 kali, kita senantiasa menaruh harap, percaya, dan bersandar penuh, menjalin hubungan yang semakin erat dengan Tuhan Yesus. Kemudian untuk kegiatan sepekan, dari tanggal 18 Oktober sampai 24 Oktober 2020, tanggal 18 Oktober ada ibadah pagi, dilanjutkan dengan sekolah minggu keluarga. Kemudian jam 10 ada rapat pengurus gereja yang akan dilaksanakan di gereja jam 10 pagi. Kemudian hari Selasa ada doa Hana atau doa kaum wanita jam 18.30. Rabunya jangan lupa kita bersama-sama melaksanakan doa dan pujian. Jumat ada doa serentak jam 20 atau jam 8 malam. Dan hari Sabtu PKMB akan melaksanakan ibadah secara daring mulai jam 17.30. Dan hari Minggu yang akan datang dari jam 6:30 sampai selesai kita bersama-sama melaksanakan ibadah raya pagi, dilanjutkan dengan sekolah minggu keluarga. Semua kegiatan ibadah tetap dilaksanakan secara online, di rumah masing-masing, dimulai serentak pada jam dan waktu yang sudah ditentukan. Bapak Ibu yang saya kasihi, segenap jemaat Gereja Baptis Indonesia Telogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu yang akan merayakan ulang tahun. Yang pertama, itu Ibu Elizabeth Ira, kemudian yang kedua, Saudari Kalista Esperanza Ayu, yang ketiga, Ibu Sri Sundari Imam, dan yang terakhir, Ibu Trivena Rianti. Selamat merayakan ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan senantiasa hidup melekat, mengasihi, dan mengiring Tuhan dengan setia. Itulah beberapa pengumuman penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama.
Dan mari saya mengajak Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah masing-masing, kita akan bersama-sama akhiri dengan doa syafaat dan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini, karena kasih anugerah dan kemurahan-Mu yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, boleh bersama-sama menikmati ibadah, pujian, pengagungan kami, penyembahan kami, juga kami boleh bersama-sama menikmati sebagian dari kebenaran firman-Mu yang terus mengajar, mendidik kami, terus memotivasi hidup kami, supaya kami terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Hamba berdoa buat seluruh umat-Mu yang ada di gereja Telogomulyo, Engkau mengurapi, memberkati, menjamah, supaya seluruh jemaat-Mu boleh terus mengenal Engkau, mengasihi Engkau, hidup berpaut kepadamu, taat setia di hadapan-Mu, dan hidup juga dalam rancangan dan kehendak-Mu, ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Hamba berdoa buat seluruh para pemimpin, secara khusus Bapak Pendeta Yosua Nugroho kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang menjamah, mengurapi, memberkati, memproteksi dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dihindarkan dari segala sakit, penyakit, mara bahaya, orang-orang jahat. Kuasa-Mu yang mengalir atas kehidupan hamba-Mu, sehingga hamba-Mu terus Engkau urapi, Engkau berkati, beri kekuatan, hikmat, akal, budi, pencerahan, di dalam menggembalakan, menyampaikan kebenaran firman-Mu, sungguh-sungguh menjadi berkat buat seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu yang ada di gereja ini, ya Tuhan. Engkau memberkati dengan damai sejahtera buat Bapak Gembala, diberikan juga sukacita yang melimpah dalam hidupnya. Kami yakin dan percaya diberikan semangat yang menyala-nyala di dalam melayani Engkau, mengasihi Engkau, dan kami percaya seluruh kehidupan yang Engkau yang menopang, ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh para pemimpin, baik itu diakon, kami serahkan pengurus gereja, pembina, ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi. Kami berdoa juga Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu, anak-anak muda, murid-murid sekolah minggu, generasi-generasi yang akan datang. Engkau mengurapi, memberkati, menjamah, supaya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang mengasihi Engkau, sehingga mereka Tuhan bertumbuh dalam iman, di dalam Tuhan Yesus, pengenalan akan Engkau yang semakin erat dengan Engkau, ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu setiap pergumulan gereja-Mu, baik untuk pembangunan, kami berdoa untuk rencana Natal, panitia, pendanaan. Kami berdoa untuk goal kehadiran 350 jiwa, persembahan 59 juta. Kami menyerahkan seluruh pergumulan gereja-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau yang berkarya, berotoritas, bekerja di tengah-tengah gereja-Mu, di tengah-tengah umat-Mu, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon kemurahan-Mu, kami mohon anugerah-Mu yang Engkau curahkan atas bangsa kami, supaya bangsa kami bertobat, bangsa kami dijamah, bangsa kami dipulihkan, bangsa kami dibangkitkan, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tuhan, Kau berikan hikmat buat para pemimpin kami, khususnya juga para dokter, peneliti, para ilmuwan Tuhan, orang-orang yang saat ini berkecimpung Tuhan, untuk boleh Tuhan Yesus menemukan obat, vaksin yang diperlukan. Kiranya Engkau menjamah, kami percaya campur tangan-Mu atas setiap mereka, ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajarannya. Kami serahkan juga Tuhan untuk aparat keamanan, situasi kondisi baik ekonomi, politik, keamanan. Tuhan, kami mohon Engkau yang menjamah, kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon curahan kuasa-Mu atas negeri kami, atas bangsa kami, perlindungan-Mu atas negeri kami, sehingga dihindarkan dari segala perpecahan, dihindarkan dari kerusuhan, dihindarkan dari segala kekerasan,
setiap kelompok orang-orang yang ingin memecah belah, yang ingin membuat huru-hara, yang ingin membuat kekerasan, Tuhan kami percaya Engkau punya kuasa, Engkau sanggup mengendalikan semuanya. Semuanya ada di dalam kendali-Mu, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk para pemimpin, khususnya para gubernur, wali kota, bupati, camat, sampai yang terendah. Tuhan, Bapak Lurah, RT, RW, semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kota Semarang, di mana kami tinggal, kami berdoa, mengucap syukur untuk keamanan, ketentraman, kemajuan, para pemimpin yang senantiasa, oh Tuhan Yesus, bertindak secara adil dan bijaksana. Engkau terus mengurapi, memberkati. Kami terus menopang dalam doa. Demikian juga Engkau karuniakan keamanan, ketentraman di tengah-tengah kota kami tercinta, kota Semarang. Telogo Sariwetan di mana gereja-Mu berada. Engkau mengurapi, memberkati, menjamah. Engkau menopang ya Tuhan Yesus. Pak Lurah dan seluruh jajarannya, supaya hubungan antara masyarakat yang ada di sekitar gereja dengan pemerintahan yang ada di kelurahan, oh kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, kami saling mengasihi, saling menghormati, kami saling toleransi di antara umat-Mu dan orang-orang yang ada di sekitar gereja. Terima kasih, hamba berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu, khususnya yang saat ini bergumul karena sakit Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu, Engkau menjamah. Bapak Budi Wibowo, kami berdoa Engkau yang menjamah, memulihkan saraf-saraf matanya. Bapak Ibu Sarmo, kami serahkan Bapak Yeskel Sunardi, kami serahkan Bu Nardi, kami serahkan ya Tuhan Yesus, Bapak Yunus Amin Priyadi, kami serahkan Bu Angel, kami serahkan anak Marcel, anak Devarel, yang sakit Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon jamahan-Mu, Engkau yang menjamah, memberkati dengan kesembuhan, pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang lemah secara iman, yang undur, Allah Roh Kudus yang menjamah, membangkitkan setiap mereka, sehingga mereka boleh menjadi jemaat yang setia dan mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa untuk pagi hari ini, kami bersyukur di hadapan-Mu. Engkau juga mengurapi, memberkati seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu yang dengan tekun setia beribadah. Kami mohon curahan kuasa Roh Kudus yang melawat, menjamah, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami yakin dan percaya setiap umat-Mu diberkati dalam pengiringannya kepada Engkau, semakin setia dan mengasihi Engkau, dalam pekerjaan, dalam bisnis Tuhan. Anak-anak yang sekolah, yang kuliah diberkati dengan hikmat kecerdasan. Dan kami percaya mereka boleh memperoleh Tuhan masa depan ketika mereka hidup sungguh-sungguh melekat kepadamu. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini, jauhkan dari segala yang jahat, malapetaka, bencana, dan pencobaan. Biarlah kasih setia, kemurahan, dan anugerah-Mu yang senantiasa tercurah dalam kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan Yesus, pada pagi hari ini setelah Engkau dengan tekun, setia, tulus beribadah di hadapan Tuhan, mari terimalah berkat kasih anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai kehidupan Bapak Ibu, mulai pada saat pagi hari ini, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, amin.